Pada saat itu, kilatan petir yang terang dan gemilang disertai gemuruh guntur yang menggelegar bergema di cakrawala. Mirip dengan ular piton raksasa, sambaran petir mendatangkan malapetaka yang dahsyat saat menyelimuti langit di sekitarnya. Ribuan petir menyambar-nyambar di bawah langit yang gelap, menimbulkan pemandangan yang amat mengerikan bagi siapapun di sekitarnya. Sosok-sosok itu mundur dengan menyedihkan di padang pasir di bawah. Pada saat ini, telinga semua orang dipenuhi gemuruh guntur, dengan beberapa orang malang yang mulai merasakan air bah mengalir keluar dari telinga mereka. Jelas, mereka terluka oleh gemuruh guntur yang menggema dari langit. Di bawah epicentrum tabrakan, gurun telah runtuh, dengan retakan raksasa memanjang seperti jaring laba-laba, sementara pasir mengalir ke bawah seperti air terjun. Setelah menghindari gemuruh petir, semua orang mengangkat kepala untuk melihat ke arah asal serangan mereka. Tanda-tanda kelengkungan dan distorsi telah terlihat di ruang di sekitarnya, tampak telah membentuk hamparan ruang kosong seluruhnya, dengan udara dalam radius 100 meter di sekitarnya telah meledak sepenuhnya. Di ruang kosong itu, dua sosok masih mempertahankan posisi mereka. Tinju mereka saling menunjuk, sementara tubuh mereka yang membeku tampak seperti patung. Energi menakutkan yang memancar dari kedua orang itu telah sepenuhnya menghilang dengan tenang. Satu-satunya gerakan yang terlihat pada mereka adalah angin sepoi-sepoi yang bertiup di jubah mereka, menyebabkan mereka sedikit berkibar. Semua suara di dalam kawasan itu berubah sunyi, karena semua pandangan tertuju erat ke arah dua sosok yang hadir di sana. Di bawah tatapan penuh perhatian dari semua orang di sekitarnya, getaran samar menggetarkan tubuh Mu Chen, sebelum kilat yang awalnya berkilauan di dalam pupil hitamnya lenyap sepenuhnya. Sambil menatap Lutian yang berdiri tepat di hadapannya dengan tenang, ia perlahan melepaskan tinjunya yang terkepal. Sambil jarinya sedikit bergetar, ia mengibaskan pelan lapisan tulang seperti batu giok yang menutupi permukaan tubuh Lutian. Ini tampak seperti gerakan lembut yang tidak memiliki sedikit pun kekuatan di baliknya. Namun, gerakan itu telah menimbulkan respons yang mengejutkan dan mencengangkan pada orang-orang di sekitar. Setelah suara retakan selama semenit terdengar, mata semua orang dengan tergesa-gesa menyipit saat retakan tiba-tiba mulai muncul dari permukaan tulang yang seperti batu giok. Suara-suara itu semakin sering terdengar. Saat pandangan mereka tertuju, mereka melihat retakan padat muncul diam-diam di tulang-tulang seperti batu giok yang membungkus tubuh Lutian. Dengan kecepatan yang mencengangkan, retakan itu meluas keluar, menutupi seluruh bagian tulang yang menyerupai batu giok itu dalam rentang waktu beberapa tarikan napas saja. Pada saat ini, Mu Chen perlahan menurunkan tinjunya. Saat dia melakukannya, jejak samar darah muncul di ujung jarinya. Sambil melirik acuh tak acuh, dia menggosoknya dengan ringan untuk membersihkannya. Tiba-tiba, tulang-tulang yang berkilau seperti batu giok di permukaan tubuh Lutian hancur berkeping-keping. Saat pecahan-pecahan tulang yang berkilau seperti batu giok itu melesat keluar, tubuh Lutian yang awalnya beku tampak telah disambar petir saat ia tiba-tiba melesat mundur. Saat tubuh Lutian terbang keluar, gumpalan kabut darah menyembur dengan liar satu demi satu dari mulutnya. Dalam rentang beberapa tarikan napas yang singkat, semua orang bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang terpancar darinya mulai berkurang dengan kecepatan yang mencengangkan. Seteguk darah menyembur keluar darinya. Akhirnya, karena tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Lutian jatuh langsung dari langit, sebelum membenamkan kepalanya terlebih dahulu ke dalam pasir di bawah tatapan semua orang yang ketakutan dan tercengang. Saat darah menggumpal di pasir saat mendarat di permukaan gurun, Lutian memperlihatkan pemandangan yang sangat menyedihkan. Saat tubuh Lutian terbenam dalam pasir, angin yang menghancurkan gurun berubah sunyi senyap sekali lagi. Terlepas dari berbagai kelompok yang berkumpul di sekitar Lutian, atau kelompok-kelompok seperti Lin Yao yang dikelilingi oleh mereka, pada saat ini, mereka semua kehilangan kata-kata. Perasaan tertekan yang datang dari Lutian sungguh terlalu berat bagi mereka. Oleh karena itu, saat melihat orang ini, yang berdiri tinggi di langit, ambruk dengan gemuruh yang keras, guncangan yang mengalir keluar dari dalam diri mereka sungguh sangat besar. Dia menang. Kebahagiaan terpancar dari wajah Su Huang dan yang lainnya, sementara hati mereka yang tegang mulai rileks. Melihat hal ini, Luo Li dan Wen Qingxuan tersenyum tipis tanpa ekspresi apapun. Jelas, mereka tidak merasa terkejut dengan kemampuan Mu Chen mengalahkan Lutian. Pola petir yang berkilauan di permukaan tubuh Mu Chen telah sepenuhnya menghilang. Saat jatuh, dia mendarat di pasir di bawah, sebelum muncul tepat di samping Lutian yang tampak sangat menyedihkan. Pada saat ini, yang terakhir berlumuran darah saat ia terus terengah-engah kesakitan. Jelas, ia telah menderita luka berat akibat konfrontasi sebelumnya.
Saat darah mengalir keluar dari mulut Lu Tian, dia menatap tepat ke arah Mu Chen dengan mata terbuka lebar, dipenuhi dengan perasaan yang tak terbayangkan. Fisik ilahi tulang putih miliknya secara tak terduga dikalahkan oleh Mu Chen menggunakan kekuatan tubuhnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang Jishuan tidak dapat selesaikan. Sepertinya fisik ilahi tulang putihmu tidak sekuat yang kau kira, kata Mu Chen samar-samar sambil menatap Lu Tian. Melirik tajam ke arah Mu Chen, kesuraman dan kedengkian masih tersisa di mata Lu Tian. Sambil membuka mulutnya untuk tertawa dingin, dia berkata, "Mu Chen, kamu hebat sekali. Kali ini, aku memang membuat kesalahan dalam penilaian. Namun, memangnya kenapa kalau kamu mengalahkanku? Bahkan kamu akan kesulitan membayangkan seberapa kuat Jishuan sekarang. Diperlakukan sebagai musuhnya akan menjadi hal paling menyedihkan yang pernah kamu alami dalam hidupmu. Kamu tetap tidak akan pernah lupa untuk menjadi antek yang baik bahkan di saat seperti ini." Mu Chen berbicara sambil tertawa, sebelum berjongkok. Sambil menatap Lu Tian dengan tenang, dia menjawab dengan lambat. "Aku tidak pernah menganggap mengalahkanmu sebagai sesuatu yang besar. Di masa depan, kau akan melihat pertarungan antara aku dan dia, benar kan?" Suara Mu Chen terdengar sangat tenang, tanpa ada sedikit pun fluktuasi di dalamnya. Namun, saat Lu Tian menatapnya, dia tidak dapat mengatakan komentar mengejek apapun. Itu karena dia bisa merasakan seolah-olah ada seekor singa yang bersembunyi di kedalaman mata hitam tenang pemuda di hadapannya, menyebabkan jantungnya berdebar-debar ketakutan. Dengan mengepalkan tangannya, seberkas cahaya cemerlang melesat keluar dari dada Lu Tian, sebelum mendarat di telapak tangannya. Itulah tepatnya plakat Akademi Kelompok Lu Tian. Jumlah titik yang ada di dalamnya telah mencapai angka 20.000. "Kau..." Melihat ini, wajah Lu Tian langsung berubah. "Rampasan perang," jawab Mu Chen sambil tersenyum tipis. Dengan gerakan tangannya, satu lagi papan akademi muncul dalam sekejap. Setelah mentransfer setengah poin yang dimiliki papan akademi Lu Tian, poin pada papan akademi kelompoknya telah meningkat menjadi sekitar 13.000. Ini adalah jumlah yang belum pernah dicapai Mu Chen dan kelompoknya sebelumnya. Namun, saat ini, itu bahkan tidak cukup untuk melambungkan mereka ke peringkat 16 teratas. Mu Chen melempar kembali plakat Akademi Lu Tian. Melihat ini, Lu Tian menggertakkan giginya, tatapannya tampak mengandung kebencian dan dendam. Luo Li, Wen Qingxuan, Su Huang dan kelompok lainnya telah melesat saat ini. Saat Wen Qingxuan berjalan mendekat, dia dengan lembut mengalihkan pandangannya ke berbagai kelompok di udara yang telah melancarkan serangan ke Mu Chen sebelumnya. Sebelum berbicara, bagaimana cara menghadapi orang-orang itu? Sambil memainkan plakat akademi di tangannya, tatapan dingin melintas di mata Mu Chen, sebelum dia menjawab. Karena mereka telah mengambil tindakan, mereka tentu harus membayar harganya. Setelah mengikuti Lu Tian selama beberapa hari terakhir untuk merebut poin dari banyak orang, mereka sendirilah yang harus disalahkan atas hasil seperti itu. Mendengar itu, Su Huang langsung terkejut dan berkata, setidaknya ada 100 kelompok yang hadir. Jika kita mengambil tindakan terhadap mereka, saya khawatir akan ada masalah. Di udara, banyak kelompok yang telah mengambil tindakan terhadap Mu Chen tampaknya telah menemukan tatapan yang dipenuhi dengan niat jahat yang keluar darinya, menyebabkan hawa dingin menjalar ke dalam hati mereka. Mereka pun mulai berkumpul diam-diam berdekatan satu sama lain. Dengan begitu banyak kelompok yang berkumpul bersama, tidak peduli seberapa hebat Mu Chen, dia seharusnya tidak berani membuat marah massa, bukan? Jelas, Mu Chen juga merasakan tindakan mereka, menyebabkan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya, sebelum berbalik untuk melihat Lin Yao dan kelompoknya. Melihat tatapan Mu Chen yang tertuju padanya, Lin Yao langsung tercengang, sebelum matanya mulai berbinar. Dia langsung menangkap rencana Mu Chen. Hal ini menghasilkan senyum dingin yang terbuka dari mulutnya saat dia menganggukkan kepalanya. Semuanya, bajingan-bajingan itu baru saja merampas poin kita dengan senang hati. Sekarang, kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja, benar kan? Sambil melompat, Lin Yao menatap puluhan kelompok yang dikepung oleh Lu Tian dan gengnya sebelum berteriak dengan suara yang keras. Mendengar aumannya, puluhan kelompok menjadi gelisah, sementara kemarahan dan kebencian muncul di mata mereka. Namun, dengan jumlah mereka yang lebih sedikit, mereka tidak berani mengambil tindakan sembarangan. Semua orang, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itulah aturan dasar langit dan bumi. Jika ada yang tidak menerima itu, aku akan membantumu, kata Mu Chen dengan senyum tipis di wajahnya. Kau kejam, Mu Chen, teriak beberapa orang. Namun, saat orang-orang itu berteriak marah,
sinar cemerlang telah muncul dari mata puluhan kelompok yang sebelumnya dikepung. Dengan gertakan gigi yang keras, mereka terbang ke langit, membentuk formasi pengepungan, menjebak ratusan kelompok di dalamnya. "Kamu berani?" Melihat hal itu, ratusan kelompok itu langsung bersorak kegirangan. Kelompok yang sebelumnya mereka kepung ternyata berani mengambil tindakan terhadap mereka. Namun, saat auman mereka terdengar suara dengusan dingin, sebelum cahaya keemasan meletus, dan semua orang melihat Wen Qingxuan memegang tombak perang emasnya di tangannya saat dia berdiri di udara. Saat tatapan dingin terpancar dari matanya yang indah, kelompok-kelompok yang berada di bawah tatapannya mulai menggigil, sementara mata mereka mulai dipenuhi teror dan ketakutan. "Serahkan poin kalian dengan patuh, dan aku akan tetap bersikap sopan. Jika ada di antara kalian yang tetap bodoh dan keras kepala, aku akan memastikan bahwa kalian tidak akan dapat berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Agung berikutnya." Suara Wen Qingxuan yang terdengar manis terdengar, namun niat dingin yang ada di dalamnya menyebabkan hati banyak orang menggigil ketakutan. "Ambil tindakan." Melihat ini, Lin Yao meraung keras, mengambil inisiatif untuk melesatkan tembakan. "Ambil kembali poin mereka." Di belakangnya, puluhan kelompok melesat keluar secara berurutan saat raungan mereka bergema. Seketika, langit di sekitarnya menjadi kacau. Meskipun ratusan kelompok memiliki keunggulan jumlah, moral mereka tampaknya telah runtuh total. Ditambah dengan Mu Chen, Wen Qingxuan dan yang lainnya yang saling menatap dengan penuh nafsu dari samping, mereka benar-benar dikalahkan dalam waktu singkat, semuanya menderita kekalahan yang menyedihkan. Beberapa yang mencoba untuk melawan semuanya dipaksa mundur oleh Luo Li. Oleh karena itu, dalam rentang waktu 10 menit, ratusan kelompok itu kalah total, dengan jumlah yang berjatuhan secara menyedihkan, sebelum dipaksa menyerahkan plakat akademi mereka. Melangkah keluar, Lin Yao mengumpulkan semua plakat akademi, lalu membawanya dan berjalan menuju Mu Chen. Sambil menyerahkan semuanya kepada Mu Chen, senyum mengembang di bibirnya saat dia berkata, meskipun aku tahu karakter saudaramu, aturan adalah aturan. Hanya kau yang dapat mengambil sebagian besar poin ini." Menatap ratusan plakat akademi yang ada di hadapannya, Mu Chen tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Ratusan plakat akademi yang diletakkan di depan matanya benar-benar memiliki sedikit faktor kejutan. Bahkan dengan karakter Mu Chen, pemandangan di depan matanya membuatnya sedikit tercengang. Mu Chen menatap plakat akademi. Jika dia mampu memperoleh semua poin itu, kelompoknya seharusnya memiliki cukup poin untuk melambungkan diri ke 8 besar. Di sampingnya, mata Su Huang dan yang lainnya berubah menjadi panas membara, sama-sama menunjukkan keterkejutan mereka akibat kehadiran begitu banyak plakat akademi. Berdiri di sampingnya, Luo Li tidak mengucapkan sepatah kata pun, sementara Wen Qingxuan menyilangkan tangannya yang seperti batu giok di depan dadanya saat dia mengarahkan tatapan matanya yang indah ke arah Mu Chen. Di belakang Lin Yao, puluhan kelompok juga menatap Mu Chen, perasaan rumit memenuhi mata mereka. Namun, mereka tidak bersuara pada akhirnya. Itu karena mereka tahu bahwa jika bukan karena Mu Chen muncul di sini hari ini, mereka akan kesulitan untuk lolos dari malapetaka yang mereka alami sebelumnya. Menurut aturan, Mu Chen pasti akan mendapatkan sebagian besar rampasan perang. Bagi mereka, bisa mendapatkan bagian-bagian yang mengalir ke bawah sebenarnya akan menjadi kesepakatan yang sangat bagus. Di bawah sorotan semua orang yang hadir, Mu Chen terus menatap plakat akademi sambil merenung sejenak. Akhirnya, senyum muncul di wajah tampannya. Senyum ini sama sekali berbeda dari senyum gelap dan menyeramkan yang dikenakan Lu Tian sebelumnya, yang mampu menimbulkan kehangatan di hati orang-orang. Harus dikatakan bahwa Mu Chen yang tersenyum memiliki pesona tersendiri, ditunjukkan oleh ekspresi wajah kelompok di belakang Lin Yao yang berangsur-angsur rileks. "Kapten Lin Yao, Anda benar-benar memberi saya masalah yang sulit untuk dipecahkan," kata Mu Chen sambil melihat ke arah Lin Yao. Mendengar itu, yang terakhir tercengang, sebelum menggaruk kepalanya dan menjawab, "Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu." Faktanya, hal-hal seperti kelompok lemah yang disingkirkan oleh kelompok kuat adalah hal yang terlalu umum di turnamen Akademi Spiritual Agung. Tidak ada seorang pun yang akan mengatakan apapun tentang itu. Dari poin-poin di sini, aku akan mengambil satu bagian, dan Wen Qingxuan dan kelompoknya mengambil bagian lainnya. Sedangkan untuk bagian terakhir, kau bisa membagikannya kepada semua orang di sini. Bagaimanapun, poin-poin ini adalah rampasan perangmu, jawab Mu Chen sambil tersenyum. Mendengar jawaban Mu Chen, Lin Yao dan yang lainnya langsung tercengang sambil menatap kosong ke arah Mu Chen karena mereka merasa sedikit tidak percaya dengan keputusan Mu Chen. Bagaimanapun, mereka telah bekerja sama dengan beberapa kelompok kuat sebelumnya.
Namun, yang disebut kolaborasi, Ji itu sebenarnya adalah kelompok-kelompok kuat yang ingin memanfaatkan mereka sebagai umpan meriam atau perisai daging. Lebih jauh lagi, dalam hal pembagian poin, tim-tim kuat tampaknya akan merebut setengah atau lebih dari poin tersebut. Hanya sisanya yang akan dibagikan kepada kelompok-kelompok yang bekerja sama dengan mereka. Oleh karena itu, ketika Muchen baru mengambil sebagian, mereka semua nampak sedikit tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Jangan menatapku seperti itu. Aku belum sampai pada tahap di mana poin tidak penting. Sebaliknya, aku lebih suka merebut poin dari mereka daripada mereka yang lebih lemah, jawab Muchen dengan senyum tipis sambil menunjuk ke arah Lutian yang terkubur di pasir. Saling bertukar pandang, tatapan terima kasih yang sedikit tak tersamar muncul dari mata Lin Yao dan yang lainnya setelah merenung cukup lama. Kelompok mereka tidak kuat atau lemah, menyebabkan mereka merasa sangat canggung dalam situasi turnamen Akademi Spiritual Agung saat ini. Secara umum, setelah mencapai tahap seperti itu, mereka tampaknya akan menjadi bank poin di mata kelompok-kelompok kuat itu. Status seperti itu dapat dianggap rendah dan menyedihkan. Oleh karena itu, Muchen memberi mereka pilihan yang sangat banyak adalah yang pertama bagi mereka. Itu karena mereka semua tahu bahwa apa yang diberikan Muchen kepada mereka bukan hanya sekadar pilihan, tetapi juga rasa hormat. Terima kasih, Kapten Muchen. Kelompok yang berdiri di belakang Lin Yao menangkupkan tangan mereka ke arah Mu Chen sambil mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Puluhan kapten kelompok menangkupkan tangan mereka ke arah Muchen sambil mengucapkan terima kasih, dengan rasa syukur terpancar di mata mereka. Selama periode waktu ini, emosi mereka sejujurnya tidak begitu baik. Apakah kehormatan seseorang tidak akan ternoda oleh eksploitasi kelompok-kelompok kuat satu demi satu sebelum poin mereka direnggut? Saat ia menyelidiki dengan pikirannya, ia menemukan sinar hitam cemerlang berkilauan di dalam meridian tubuhnya. Cahaya hitam aneh dan misterius itulah yang menyebabkannya kehilangan kendali penuh atas energi spiritual di dalam tubuhnya. Aku hanya menyegel energi spiritualmu untuk sementara, itu saja. Dengan kondisi Lutian saat ini, upaya untuk menghilangkan kekuatan penyegel dalam dirinya akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Selama jangka waktu tersebut, turnamen Akademi Spiritual Agung pasti sudah mencapai puncaknya. Wajah Lutian kehilangan semua warna, matanya dipenuhi dengan amarah dan kemarahan yang tak terkendali. Namun, Muchen tidak terus mempedulikannya saat dia dengan tenang membalikan tubuhnya. Melihat ke arah Luo Li, Wen Qingxuan dan yang lainnya, dia berkata, ayo pergi. Kita harus menemukan target berikutnya sekarang. Saat suaranya terdengar, sosoknya mulai naik ke langit, diikuti oleh Luo Li dan yang lainnya, meninggalkan Lutian yang sangat menderita sambil meraung marah dan geram. Masalah kelompok Lutian yang tiba-tiba keluar dari 16 besar telah menyebabkan riak yang cukup besar di wilayah tengah yang luas. Lagi pula, di tempat ini, Lutian masih dianggap sebagai ahli yang cukup terkenal. Siapa yang mengira bahwa kekalahannya akan terjadi begitu cepat? Ketika orang-orang menerima berita ini, mereka semua tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan meratap. Benar-benar ada harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi di dalam turnamen Akademi Spiritual Agung ini. Di puncak Gunung Hijau. Melihat plakat akademi, kerutan samar mulai tampak di dahi Jishuan. Lutian telah dikalahkan, kata Mu Feng, yang berdiri di belakangnya. Mungkinkah ada orang yang ingin berurusan dengan kita? Ada harimau yang berjongkok dan naga yang bersembunyi di tempat ini. Dengan dia yang terlalu merajalela, kekalahan Lutian tidak dapat dihindari. Sebaliknya, Jishuan tidak tampak terlalu khawatir. Bagaimanapun, naik turun dengan fase turnamen Akademi Spiritual Agung saat ini adalah hal yang biasa. Mendengar itu, Mu Feng menganggukkan kepalanya, tanpa menambahkan kata-kata lagi. Jelaslah, mereka berdua tidak menempatkan perkara yang lazim seperti itu begitu penting di dalam hati mereka. Namun, kondisi pikiran mereka saat ini hanya bertahan selama sehari, sebelum tiba-tiba hancur. Pada saat itu, bahkan dengan kondisi pikiran Jishuan, wajahnya mulai berubah gelap. Itu karena mereka telah mendengar berita mengejutkan lainnya pada hari kedua yang beredar di wilayah tengah yang luas. Itu dari Akademi Spiritual Myriad Beasts. Kelompok yang dipimpin oleh Wang Jiang yang telah memperoleh warisan Istana Buaya Iblis juga telah dikalahkan, dan orang yang melakukannya dikenal sebagai Muchen. Di puncak gunung, Mu Feng menatap Jishuan yang berwajah gelap. Pada saat ini, mereka dapat dengan jelas merasakan perasaan sedang diincar. Bahwa Muchen sudah mulai meluncurkan tantangan terhadap Jishuan.